Dan lalu sumber yang terbaru adalah 2 Desember 2016. 212. Woi, dunia kaget. Dunia terkejut. Sekalian, dunia sedang terkaget-kaget. Mari kita bikin kaget dunia lebih sering dari Indonesia. Iya, betul, dunia lagi kaget. Jadi cukuplah pengalaman politik yang sangat buruk semacam itu hanya terjadi sekali saja di DKI Jakarta dan jangan sampai kembali diulang untuk mengacak-acak keutuhan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saat berbicara di depan ex-imam besar FPI Habib Rizik Syihab alias HRS dan para simpatisannya, serta petinggi PKS Hidayat Nur Wahid alias HNW, bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menceritakan kawasan jalur sutra yang diklaim telah dikuasai oleh pedagang muslim. Menurut Anies, hal itu menunjukkan betapa besarnya kekuatan umat Islam. Dan yang bikin kaget dunia adalah ketika umat Islam menyatu bersama menggelorakan semangat aksi pada tanggal 21 Desember 2016 yang dikenal dengan aksi 212. Anies pun berharap aksi 212 sering-sering digelar di Indonesia untuk bikin dunia terkaget-kaget. Imam besar Bapak Muhammad Kiai Haji Muhammad Rizik Syihab, yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Kiai Haji Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat tadi menyampaikan juga soal bahwa bentangan transnasionalis sebenarnya umat Islam sudah mulai, dan rasanya memang kita harus mengambil alih diskus ini, terutama tentang jalur sutra. Ketika kemudian jalur sutra itu ditutup, yang pegang adalah pedagang Islam. Dari mana? Dari, kalau kita nyebutnya Barat Tengah sampai ke Maluku. Karena itu istilahkan yang sekarang digunakan, kami kemarin mencoba menggunakan istilahnya jalur rempah. Dan jalur rempah hampir seluruh pedagangnya adalah pedagang muslim. Ya, semuanya, dari bentangannya, dari Maluku, di bawah Jazirah Arab di Oman, sampai ke ujung di dekat Mesir. Ditutup di situ sama Utsman, sehingga tidak bisa langsung naik ke atas. Dan apa bahasa internasionalnya? Bahasa internasionalnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab, itu bahasa internasional. Di lingua franca, di semua titik menggunakan bahasa Arab. Indonesia ini sebenarnya adalah sumber untuk inspirasi umat Islam dunia. Dan lalu sumber yang terbaru adalah 2 Desember 2016. 212. Woi, dunia kaget. Dunia terkejut. Sekalian, dunia sedang terkaget-kaget. Mari kita bikin kaget dunia lebih sering dari Indonesia. Iya, betul, dunia lagi kaget. Saya juga hari ini kan kaget, Pak. FPI perasaan ini gambarannya FPI kan lain, Pak. Sampai sini belajarnya berat betul nanti. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pernyataan Anies macam itu tentu bisa menimbulkan banyak tafsir. Salah satu di antaranya tentu saja terkait dengan posisinya yang saat ini menjadi bakal capres yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Hal ini makin menguatkan dugaan betapa seorang Anies selama ini memang memiliki kedekatan dengan kelompok Islam radikal, meskipun Anies mencoba untuk menepisnya dengan balik bertanya, coba tunjukkan di mana kebijakan selama menjadi gubernur DKI yang dianggap pro dengan kelompok Islam radikal. Ya, sebuah retorika klasik yang coba dijadikan Anies sebagai apologi untuk menghilangkan stigma sebagai pendukung kelompok Islam radikal. Anies mencoba untuk selalu berkelit alias ngeles dan menghindar dari tuduhan pro-Islam radikal
yang terpresentasikan melalui Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI dan Front Pembela Islam alias FPI yang telah dibubarkan secara resmi oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan untuk menunjukkan sikapnya yang dianggap intoleran dan radikal di depan publik, kabarnya Anies pun rela namanya dibaptis menjadi Yohanes Anies Baswedan. Ya, hal ini menunjukkan sikap wajah ganda seorang Yohanes Anies Baswedan. Pada satu sisi, ia menjaga kesetiaannya sebagai sosok yang sangat dekat dengan kelompok radikal dan intoleran. Sedangkan pada sisi yang lain, ia ingin menampakkan sosoknya sebagai orang yang sangat toleran dan moderat, sampai-sampai harus merelakan dirinya dibaptis dengan nama Yohanes. Sikap wajah ganda Anies semacam itu bukan hanya akan membuat Anies menjadi figur yang mengidap split personality alias kepribadian terbelah, melainkan juga gamang dalam memosisikan dirinya sebagai pribadi yang konsisten dalam menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita menjadi ragu akan komitmen Anies untuk setia merawat dan menjaga 4 pilar kebangsaan itu yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa, founding fathers, sebagai sesuatu yang final bahkan menjadi harga mati. Kerinduannya terhadap aksi 212 yang berhasil mengantarkannya sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta yang dengan sukses telah memenjarakan rival politiknya Basuki Cahayapurnama alias Ahok, lengkap dengan serba-serbi permainan politik identitasnya, tampaknya menjadi bagian dari romantisme Anies yang sangat berambisi untuk bisa meraih kursi kekuasaan sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Namun tampaknya Anies lupa, Indonesia bukanlah DKI Jakarta. Indonesia memiliki tantangan yang jauh lebih rumit dan kompleks, baik dari sisi geografis maupun kemajmukan dari sisi suku, ras, agama, dan golongan, lengkap dengan nilai kearifan lokalnya masing-masing. Kalau Anies berkehendak untuk kembali membangkitkan gelora semangat aksi 212 sebagai alat politik untuk kepentingan elektoral menuju tahta RI 1, jelas akan mendapatkan resistensi dan perlawanan dari mayoritas rakyat di negeri ini yang cinta dan setia terhadap keutuhan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi cukuplah pengalaman politik yang sangat buruk semacam itu hanya terjadi sekali saja di DKI Jakarta dan jangan sampai kembali diulang untuk mengacak-acak keutuhan NKRI. Seandainya Garuda Pancasila bisa menangis, tenggelamlah kita ke dalam banjir air matanya. Bisa jadi larik semacam itulah yang bisa digunakan untuk menggambarkan seandainya Anies ingin kembali menggelurakan semangat aksi 212 untuk meraih kursi kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.